Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dalam memenuhi undangan kami. Kami petugas dari konsultan bermaksud melakukan diskusi dengan Bapak untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan pendapat, pengalaman dan harapan Bapak sebagai pengguna jalan tol terhadap kualitas pelayanan dari operator jalan tol. Kami mohon Bapak bisa aktif berbicara dalam diskusi ini. Semua pembicaraan dari diskusi ini bersifat rahasia hanya untuk kepentingan survei. Hasil dari survei ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Boleh dimulai dengan perkenalan, mangga Pak. Ya, perkenalkan nama saya Pak Suyono, asal dari Lampung. Udah, oke, nama saja. Boleh geser boleh. kemana mic-nya? Oke, Ya, namanya Mas? Suyadi. Mas Suyadi. Boleh Ya. lanjut? Nama saya Indra. Bapak Indra. Nama saya Lihin Bumen. Oke, Nama saya Kurniawan. ya boleh. Nama saya Roy. Oke, Palembang. Siap. Saya Riki. Dari Bogor ya, Mas? Ya. Oke. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Dipegang aja Mas Riki, bicara di situ. Kita bahas sekarang adalah Pejagaan Pemalang. Menurut Bapak-bapak masing-masing, sebandingkah antara harga yang dibayar untuk masuk jalan tol dengan manfaat yang dirasakan? Menurut Pak Riki gimana? Harganya sekitar 50-60 kalau nggak salah ya. Ya mungkin. Sebanding nggak Pak sama manfaatnya? Kalau ya buat sekarang sih mendingan Oke. daripada sebelumnya kan parah hancur tuh. Oke. Sebanding berarti? 50. Harganya, biaya yang Bapak keluarin sama manfaat yang Bapak terima sebanding nggak gitu? Kemahalan apa kemurahan? Untuk waktu segala Ah, kayaknya agak terlalu mahal Oh, sih. terlalu mahal. Iya. Boleh. Soalnya perbandingan Cikampek gitu cuma 40, ini 60. Oh gitu. Boleh Ya. digeser sama yang lain? Ya, kalau menurut kami sih sebanding daripada kita lewat bawah. Karena kalau kita lewat bawah waktu yang pasti. Oke, siap. Waktu kendala dan untuk minyak juga itu pengaruh. Oh ya. Kalau kita lewat bawah sama lewat atas tetap kita menang di atas karena lewat tol itu minyaknya masih berkurang daripada lewat yang di bawah. Oke, bagus. Geser ke Pak Suyadi. Aku nggak punya apa ya, Pak. Ya, harus ngomong apa? Bilang, ya boleh pendapatnya barangkali beda boleh Pak. Memang kita kan harus dengar pendapat masing-masing. Kalau buat tol itu sih perasaan uangnya apa ya Mbak? Itu loh. Sebanding nggak? Sekarang kita bicara, karena nanti bahasannya banyak, kita bicara soal harga dulu. Sebanding nggak sama manfaatnya? Iya mungkin bisa kalau dibantu sama kantor kita bisa sebanding. Tapi Sebanding. kalau ini kita pilih lewat bawah soalnya lumayan ya Mbak. Kenapa? Lumayan. Lumayan, jadi kemahalan. Iya Oke, sih. nggak masalah. Boleh. Pak Indra, Menurut saya ya sebanding lah sebanding, boleh. dari Mas Lihin, Kalau menurut saya sih kalau lihat ongkosnya dulu gitu ya. Kalau toh ongkosnya masuk ya sebanding, kalau Sebanding. enggak ya itu mahal gitu. Oke. Gitu aja. ayo Mas Kurniawan. kalau saya sebanding saja. Sebanding, oke. Pak Roy, sebanding nggak? Ya menurut tanggapan pribadi saya sendiri memang sebanding. Sebanding. Oke, kita lanjut sama pertanyaan berikutnya. Rest area. Udah. Rest area saya lewat karena harusnya yang dibahas rest area yang ada di sana. Kita ada di sini jadi nggak saya bahas. Kita bicara soal antrian di gardu tol nih. Barangkali Pejagaan Pemalang ya, diingat-ingat. Kalau misalnya yang pernah ngelihat nggak ada antrian panjang di gardu tol Pejagaan Pemalang, gitu. Terus kalau misal lagi jalan itu transaksi, gardu yang dibuka memadai nggak buat transaksi? Tiganya, kalau ada antrian panjang, ada nggak sih solusi dari petugas? Boleh Pak Riki? Setahu saya sih jarang ya. Jarang ada antrian.
Soalnya truk juga jarang, kebanyakan mobil kecil. Oke. Gerbangnya dibuka semua berarti ya? Iya. Ya, oke. Ada yang lain, Pak? Barangkali pernah lihat ada antrian nggak? Yang pasti gerbang itu selalu terbuka Oke. untuk kendaraan dan untuk kendaraan nggak ada yang ngantri. Nggak ada yang ngantri. Boleh geser langsung. Enggak. Mas, pernah lihat antrian panjang di gerbang tol Pejagan Pemalang? Malah nggak pernah. Nggak pernah sih. lihat, pernah. Oke, berarti lancar-lancar aja. di situ. Lancar-lancar Oke. aja kalau hari biasa. Mas Indra, Lancar-lancar aja sih. gerbangnya dibuka semua, nggak Buka, pernah ada buka. kendala di gerbang. Nggak Lagi pernah. ngetes nggak? Oke. Mas Lihin, Ya tetap lancar itu sih. lancar juga. Oh, ya, oke. Mas Kurniawan, Ya sama lancar juga. lancar. Jadi nggak pernah ngeliat ada kendala. Pak Roy, Lancar-lancar aja. gerbang nggak ada masalah, nggak ada yang. Kalau masalah menurut gerbang paling kalau kawan-kawan kalau ngisi ngetol di situ doang. Oh, Paling gitu kan, ada kurang Makanya. saldo aja. Nah, paling Selain- antri-antri Iya. 3 mobil 4 mobil lah. Ya, tapi nggak mengganggu ya. Oke. Terus kalau misalnya kita lagi tapping kartu nih di Pejagan Pemalang, maksudnya Pejagan atau dari Pemalang, sekali tapping langsung ngebuka nggak? Langsung buka. Langsung buka. Pak istilahnya buka. Ada yang pengalamannya nggak langsung buka lama gitu sampai berkali-kali? Nggak ada. Kalau dari Cipali ke sana nggak ada ya. Pejagan Pemalang aman. Oke. Saldo display kan ada nih, begitu ngetap ada saldonya. Nah, itu jelas terlihat nggak? Terlihat. Jelas. Semuanya jelas? Terlihat. Sepertinya. Oke. Terlihat. Stroke ada? Mudah ya, nggak susah. Informasi tarif tol kan ada sebelum masuk gerbang, Ya, itu betul. terlihat jelas atau udah buram atau udah Terlihat jelas. jelas? Yang lain? Gampang dia juga ada. Oke. Fasilitas top up mudah? Mudah. Ya, sekarang kita bicara soal layanan lalu lintas nih. Bagaimana kelancaran selama melalui jalan Pejagan Pemalang? Apakah lebih sering lancar atau lebih sering macet? Sering lancar. Ya, Sering lancar. sering lancar. Nggak apa? Kalau dia nggak ada serakahnya. Nggak ada apa? Nggak ada laka. Oh, nggak ada lah. Kalau itu memang kan nggak selalu ya. Jangan sering kejadian juga. Oke. Karena nggak ada macet. Sering, misalnya nih ya, ada mobil mogok di jalan tol Pejagan Pemalang. Pernah ada yang lihat mobil mogok di sana? Tapi nggak lama. Nggak lama. Lama langsung derek gitu. Langsung diderek gitu. Ada juga tolnya. Oh, gitu. Cepat. Pak Roy barangkali pernah lihat? Dereknya tahu nggak kalau itu gratis? Ah, gratis. Ya, jadi gratis sampai pintu tol terdekat. Ya, Ya. betul. Udah pada tahu? Udah. Termasuk Pejagan Pemalang juga ya? Ah, ya. Pernah dapat pelayanan dari mobil patroli yang keliling apa? Mobil customer Nah, service. itu yang aku bahas nih. Bedain yang polisi sama yang dari jasa Oh, marga kalau dari jasa marga. dari tolnya. Kalau dari tolnya udah pernah misalnya lagi kempes ban atau ganti ban dibantu sama Alhamdulillah itu pelayanannya bagus. Oh. Cuman yang diresahkan sama masyarakat sama sopir-sopir itu PJR-nya itu yang galak ngejar-ngejar. Nah, itu yang bikin geram sama sopir itu. Pejagan Iya, bikin geram sama sopir itu PJR-nya itu. PJR masih oke. Seperti kita tuh pencuri, Iya. seperti kita itu apa ya? Perampok karena bagaimana? Oke. Seharusnya jangan kayak gitulah. Oke. Boleh lah dia ngejar sama nanya sama sopir boleh lah. Ya. Cuman jangan kayak gitulah. Oke. Itu terlalu kalau itu. Itu Ya. yang nggak suka cuma itu aja, Bu. Oke, Makasih. ada yang lain yang mau nambahin? Yang lain ayo, aktif. Informasi kondisi nih, misal kalau jalan tol lagi ada perbaikan gitu. Apakah ada informasinya kilometer sekian? Ada. Bentuknya Ada rambu-rambunya juga ada. oh, rambu-rambunya ada. Ada pemberitahuannya nggak dalam Ada bentuk tulisan? ada pemberitaan tuh ada. Awas 50 meter ada jalan dibenahi. Itu pasti Oh ada. gitu. Yang lain juga lihat ya. Oke. Itu gampang kelihatan, gampang kebaca. Kebaca, Bu, kebaca itu. Gak tahu berarti kita begitu lihat tahu ya. Iya, tahu. Oh. Awas perbaikan jalan di depan. Iya. Sekian kilo lagi atau sekian puluh meter lagi. Oh ada ya. Itu pasti Oke. ada. Oke. Jumlah rambu. Sekarang kita bicara soal rambu-rambu dan marka yang garis-garis itu. Apakah jumlahnya memadai? Rambu-rambu Rambu-rambu memadai. memadai. Terlihat dengan jelas. Terlihat dengan jelas. Ada yang nggak ketutupan? Barang ada yang ketutupan apa gitu nggak ada? Nggak ada. Kelihatan semua, Bu. Ya semua. Nah,
Itu kalau siang mungkin terlihat jelas. Kalau malam masih kelihatan jelas nggak sih? Kalau malam itu kan pasti ada sih Bu, apa ya, kayak batas-batas yang merah-merah itu kan, nah itu pasti ada. Pasti ada. Kalau nggak lampu-lampu itu pasti ada. Jadi jelas ya, walaupun Jelas, siang, walaupun malam jelas. lampu sama marka terlihat. Kenapa Pak Riki? Pakai lampu reflektor. Oh, jadi kelihatan ya. Jelas dia. Oke. Iya, betul. Sekarang mana tadi? So, sampai sini. Sekarang kondisi dan pemasangan marka kejut yang tadi dibahas sebelum kita diskusi, rumble strip, apakah sudah sesuai? Di sini ada nggak sih? Penjagaan Pemalang kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Selain di gerbang tol, berarti cuma itu aja. Nggak. Berarti cukup. Sekarang median nih Pak, median pembatas antara jalur barat sama jalur ke timur. Apakah sudah memadai? Jumlahnya cukup? Udah semua dikasih batas? Sudah. Udah. Oh, berarti udah memadai ya. Rumble stripnya terlihat jelas ya? Jelas sekali. Sekarang kita bicara soal konstruksi jalan. Secara umum, bagaimana kondisi pejagaan Pemalang? Secara umum dulu. Mulus atau rata atau bergelombang atau berlubang? Boleh deh dari Mas Kurniawan, jangan ngelamun. Mic-nya Pak Munten. Coba gimana pengalamannya lewat situ? Mulus, rata, bergelombang atau berlubang? Ya ada bumpy-bumpy-nya gitu. Ada bumping-bumpingnya, bergelombang. Iya bergelombang Mas ya. Banyak. Ya ada yang rata, ada yang enggak. Oh, jadi nggak rata. Oke. Coba yang lain, ada yang mau nambahin, Pak? Kalau untuk mobil kecil ya, betul katakan gelombang. Tapi kalau untuk mobil roda besar, biasa standar. Oh, standar. Oke. Kuat ya? Karena mobil kecil kalau diesel kan rodanya kan kecil. Terasa gitu. Hah? Terasa gitu. Ya terasa, tapi kalau mobil besar nggak terasa. Oh, gitu. Siap. Kalau ada tambalan, kondisinya gimana? Mulus? Apa terlalu tinggi? Apa nggak rata? Tambalan. Sementara kayaknya belum ada di sana ya tambalan ya. Ada cuma sedikit rata kok. Rata. Ya. Kalau misalnya setelah hujan, jalannya licin nggak? Ada genangan air? Nggak ada. Nggak ada. Aja. Oh, aman. Iya. Oke. Nih, kondisi jalan di jembatan, apakah rata atau tidak? Apa terasa terbang gitu? Gimana? Jembatan Ariki. biasanya itu pembatas jembatan itu, nah besi-besinya itu sambungan itu ya, itu agak terasa. Iya. Biasa lah itu. Semua ngerasain itu? Iya. Oh iya. Kalau itu ya emang ada di sambungan. Terasa di sambungan. Terlalu tinggi apa gimana? Apa ya? Apa nggak rata aja ya? Rata aja lah. Rata lah. Oke. Kalau Pasti ini apa? Lubang ya. Lubang. oh gitu. Tapi cukup bikin terkejut ya? Ya. Kalau principal ya. Tuh, ketersediaan pagar pembatas, apakah memadai? Pagar pembatas yang samping ataupun yang kiri kanan Udah memadai Bu. sudah memadai, yang lain sudah ada semua. Ada yang nggak, semua udah dipagar. Udah dipagar. Sekarang kita bicara soal penerangan. Apakah jumlah lampu penerangan jalan sudah memadai? Atau apakah lampu jalannya cukup terang? Jadi secara jumlah udah cukup apa belum? Terus terang nggak lampunya gitu? Coba Mas, apa? Jumlahnya cukup? Kayaknya cukup kalau untuk tol situ. Iya. Terangnya terang. Cuman yang sini-sini kan belum ada. Sebelah mananya? Pejagaan Pemalang? Ya sebelah sininya. Oh, yang habis masuk dari Pejagaan Ya. masuk ke Pemalang. Oh, gitu. Yang lain? Untuk sana udah bagus lah. Terangan terang. Ada yang perlu barangkali jumlahnya kurang banyak nggak tiangnya? Sudah. Cukup lah jarak. Udah terang. Oh ya dah, oh gitu. Sekarang Yanti mau bertanya gini. Menurut Bapak, informasi mengenai jalan tol paling efektif dan akurat lewat apa? Informasi ini bisa berupa tarif, kemacetan, atau misal kejadian laka kayak gitu, atau misal cuaca dan lainnya. Itu efektifnya lewat apa sih? Lewat media sosial, siaran langsung di siaran radio, Google Map, atau running text yang kan ada sekarang yang dynamic message sign gitu. Jadi sekian kilo apa sekian menit, tujuan mana gitu kan gitu. Mana yang paling efektif? Ya itu ya. Running text kalau Bapak.
di gerbang tol itu. Di gerbang tol, ya, ya. Jadi kalau misalnya ada pengumuman, misal gini, kalau sekarang kan pemberitahuan apa perbaikan masih pakai tulisan mungkin ya kayak gitu. Nah kayak gitu bagusnya pakai running text tadi menurut Pak Riki. Yang lain? Ya, sama aja. Sama aja kayak gitu, boleh. Jadi nggak pakai kalau pakai yang di kiri kan. Oh, Tahu. masih kebaca ya, masih kebaca. Itu informasi yang ada di Pejagaan Pemalang itu sudah cukup informatif dan lengkap. Jadi nggak tahu, oh ini ada perbaikan nggak dikasih tahu kita atau memang setiap perbaikan pasti ada pemberitahuannya? Sudah ada. Udah ada, kayak saya lewat kalau gitu. Ada hal-hal itu kan. Berarti ada. Ada yang follow media sosial Jasa Marga? Instagram, Facebook atau Twitternya? Nggak ada, saya lewat. Belum. Nah ini saya pas banget Pak, saya juga mau bahas Travoy. Aplikasi Travoy ada yang udah install? Bapak install? Udah install? Oke. Menurut Bapak udah install berapa lama? Berapa bulan? Mic-nya mana? Beberapa bulan. Terus Beberapa yang bulan. dirasa sama Bapak di aplikasi Travoy itu apa? Ya sangat membantu Sangat untuk membantu. informasi, Ya. terutama tarif tol. Oh ya. Tarif tol. Resitol juga bisa dari situ kan ya? Iya. Nah, gitu. Nah, jadi sekalian nanti habis ini kita bahas soal Travoy. Travoy itu aplikasi punya Jasa Marga. Gitu. Di dalamnya itu ada ada CCTV juga kita bisa lihat, kita bisa pantau di situ khusus Jalan Jasa Marga. Termasuk Bapak mau tahu tarif tol terbaru barangkali gitu dan lainnya. Jadi yang mau ditanyain sama Pak Riki tadi soal Travoy apa? Udah lengkap sih kayaknya. Udah lengkap. Ada yang perlu ditambahin lagi nggak? Sangat Di- membantu udah. CCTV Ada fitur itu yang harus dibantuin, ada fitur yang harus ditambahkan. belum ada kayaknya. Belum ada. Belum kepikiran. Pikiran. Udah cukup lengkap Sudah soalnya. cukup lengkap. Baik. Berikutnya, kalau kita mau komplain atau menyampaikan keluhan ke Jasa Marga, kalau di Travoy kan ada tuh 1408 atau chat us, itu berarti aplikasi WhatsApp larinya gitu. Kalau misal belum punya aplikasi Travoy, enaknya lewat apa sih ngaduin komplain itu? Lewat call center, ada kan tiap jalan call center kalau Jasa Marga 14080, atau Bapak lewat media sosial bentuknya apa? Atau lewat surat pembaca kalau zaman dulu gitu kan, gitu. Atau lewat petugasnya, atau mau ke kantornya. Coba satu-satu, kalau ini mungkin beda. Alihin deh mic-nya, kasihin dulu biar aku muter. Jadi jika Bapak ingin menyampaikan keluhan mengenai kondisi dan lalu lintas jalan tol, paling mudah lewat apa Pak? Kalau menurut Bapak? Ya, sementara ini kami kan belum punya Instagram. Ya itu pakai nomor yang di jalan itu aja. Call center berarti ya. ya? Betul. Oke. Ya. Lanjut Mas. Iya, Mas Yudi pakai apa? sebagai call center. Pakai call center juga. Pak Indra? Ya pakai itulah yang enak call center itu. Call center langsung. Yang ada di pinggir jalan. Yang ada. Nomornya. Oke. Mas Lihim? Ya sama juga begitu lah. Call center. Coba nih Mas Kurniawan, barangkali yang mudahan ada ide pakai apa? Kalau saya di media sosial, Media sosialnya boleh spesifik, misalnya apa? Instagram atau TikTok gitu. TikTok. Kalau TikTok berarti live gitu? Atau Ya, kayak gimana? live, ada live gitu. Oh gitu. Atau bentuk, kan kalau TikTok emang bisa DM? Kan bisa di komen gitu. Oh bisa di komen? Iya. Oh gitu, siap. Pak Roy? Oh Pak Riki dulu katanya. Kalau sekarang sih dari media sosial kayak TikTok gitu paling di TikTok, komen-komen langsung direspon soalnya. Oh ya, Iya. komennya di komen di akun. Iya, Atau kadang posting. suka ada lewat dia kan. Hmm? Kalau keluhan ke situ, ikut komen langsung dijawab gitu. Oh gitu. Iya. Responnya cepat tapi. Iya, kalau di- semua kalian kayaknya begitu deh. Kenapa? Semua kayaknya ke media sosial, Iya, betul. cepatnya gitu. Iya. Betul. Coba Pak Roy barangkali tampaknya berpikir keras menyampaikan keluhan lewat mana? ngomong Oh, enggak. Baik. Mungkin pertanyaannya selesai. Sekarang terakhir, apa saran Bapak kepada operator jalan tol Pejagaan Pemalang agar pelayanan yang diberikan lebih baik lagi, dan saran buat Jasa Marga apa? Boleh mulai dari siapa? Pak Riki barangkali lagi pegang mic. Oh, mic-nya udah di sini. Boleh, Mas Kurniawan boleh. Kenapa harus Bapak terus? Saran kan boleh masing-masing, barangkali beda-beda. Ya Mas Riki.
kalau saran termasuk harapan sih ya pengennya itu di aspal itu. Oh ya, boleh. Kalau cor-coran ini kelihatannya rata tapi gelombang. Ya. Kalau buat mobil truk gitu. Oke. Ada yang Itu aja lain? sih, Pak. Yang lain mau nambahkan? Apa ya tambahan saya? Atau sudah dikerangkum tadi semua? Ya mungkin terangkum sama Mas Riki tadi lah. Gitu. Yang lain ada yang mau nambahkan? Kalau bisa menurut saya tuh harganya agak dimurahin lagi. Dimurahin lagi boleh. Saya terima usulannya. Ya kan? Betul, iya. Ya, biar Iya. jangan kenaikan gitu loh. Jangan kenaikan yang ada tuh. Tiap tahun. Ada lagi, Mas Kurniawan mau? Ya kalau saya itu jalannya yang begitu ada yang rusak cepat dibenerin gitu. Seperti betulin berarti Iya. kalau kita ada rusak nggak parah. Oke, Mas Rihin. Apa? Setuju sama siapa? Semuanya. Sama semuanya. Oke, ada tambahan yang lainnya? Sudah cukup. Oke. Diskusi kita selesai hari pagi ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak semuanya untuk memenuhi undangan kami. Kami petugas dari konsultan termasuk melakukan diskusi dengan Bapak semuanya untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan pendapat, pengalaman dan harapan sebagai pengguna jalan tol terhadap kualitas layanan dari operator jalan tol. Kami mohon Bapak tidak habis berbicara dalam diskusi ini. Semua pembicaraan dari diskusi ini bersifat rahasia hanya untuk kepentingan survei. Hasil dari survei ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sebelum mulai, perkenalan dulu, sebut namanya aja. Oke, mulai dari siapa? Saya Ya, boleh. Nama saya Ahmad Farhan, Bu. Oke, boleh, silakan. Nama saya Jihad, asal dari Bekasi. Nama saya Bowo dari Semarang. Oke. Nama saya Tardim dari Subang. Kita mulai dari yang pertama. Kita bicara soal jalan tol Pejagan Pemalang. Kuasanya cuma begitu aja yang dibatasinya ya. Sebandingkan antara harga yang dibayar untuk masuk jalan tol Pejagan Pemalang dengan manfaat yang dirasakan. Boleh? Untuk menurut saya sih sebanding lah, Bu. Sebanding. Ya. Kalau Kak Fadian? Kalau menurut saya sebanding sih sebanding, Bu. Tapi banyak kendala dari perbaikan jalannya itu nggak rata. Dari kostur jalannya itu apa namanya? Jadi gelombang-gelombangnya lah. Iya. Sebanding tapi Kalau dari harganya sebanding, tapi dengan konstruksinya itu. Iya. Pak Bowo, monggo. Kalau bagi saya itu sebanding ya Bu ya, soal harganya. Ya itu aja kendalanya, cuma pas jembatan itu agak terlalu kurang langsam gitu. Oke. Pak Fadian? Ya, menurut saya sama seperti yang bertiga. Sebanding semua dengan tadi soal konstruksi kita bahas tadi. Iya. Kita kan kalau rest area ini bukan rest areanya Pejagan Pemalang ya, jadi kita nggak bahas rest area, kita langsung ke layanan transaksi. Di Pejagan Pemalang, apakah sering terjadi antrian panjang di gardu tol? Terus, gardu yang dibuka apakah memadai untuk transaksi? Kalau terjadi antrian panjang, apa solusi dari petugas? Siapa dulu? Ayo, Boleh, Ahmad. Gimana? Dari saya sendiri, kita kan pengguna mobil truk besar ya, Bu. Pengguna truk mobil besar yang apa namanya? Ya mungkin agak diperluas dari mulai gerbang-gerbang untuk truk mobil besar. Itu aja sih, Bu. Sama dari pengisian transaksi tol mandiri itu agak-agak susah kalau dari lewat jam 12 malam. Ya, lewat dari jam 10 malam ke sana lah ininya. Iya. Pejagan Pemalang itu. Iya, hampir semua dari tol Trans Jawa itu kalau pengisian mandirinya. Ya. Kita bicara soal gardunya dulu. Gardunya tapi antrian panjang pernah terjadi.
Untuk antrian panjang, ya mungkin standar aja sih, standar aja. Tapi Masih apa? Gardunya dibuka semua, jadi gardu yang buka kalau memadai buat transaksi, jangan sampai kan ada antrian, tapi ada gardu yang nutup gitu maksudnya. iya, Jadi buka semua. soalnya kan di sini tuh dari wilayah Pejagan, Pemalang sama ini mayoritas lah untuk truk-truk besar semua. Iya. Ya, bagi saya sih normal aja lah Bu. Selama saya menggunakan itu di gardu tol lancar terus Bu. Selama itu ya belum pernah tersendat lah di situ. Pengalaman saya lancar itu Bu, ya. Nggak ada kendala apa-apa ya. Ya untuk gerbang tol Pejagan Pemalang ya menurut saya lancar sih Bu, nggak ada kendala sama sekali ya. Jarang ada antrian panjang kalau saya lewat situ. Nah, kalau pas lagi tapping, satu kali atau berkali-kali? Kalau untuk tapping ya kadang satu kali bisa, kadang sampai berkali-kali juga. Seringnya ya berkali-kali itu. Oh iya? Iya, Yang di gerbang tol yang mana ya? di gerbang tol Pemalang. Dari Pemalang ke sini? Iya. Keluarnya? Keluarnya. Oh, keluar dan dijaga. Nah, Kalau yang lain kan pengalamannya soal tapping, ada yang ngalamin katanya Ya mungkin dari tapping juga kadang sering error. yang di gerbang mana? Kalau kita kan dari, ini mohon maaf ya Bu ya, kita kan mobil besar sering istirahatnya itu agak lama. Sering errornya dari itu aja sih. Oh, Ya, dari istirahat terlalu lama lah. Iya, betul. Baru ada pendapatnya ada pengalamannya atau Kalau saya sih tapping aman? aman, kalau saya aman itu Kata dia tappingnya. tapping aman. Ya. Terus begitu dibuka barang pintunya berfungsi baik? Baik. Display saldo, Iya. ada ya, itu kelihatan jelas. Kelihatan. Tidak ada yang putus-putus. Ada. Struk transaksi gampang? Atau ada yang pernah kesulitan struk? Kadang kesulitan. Gimana? Kadang di mana ya? Oh, Pemalang. Di Pemalangnya. Struknya nggak keluar. Tapi tahu kan, struk biar keluar itu harus dipencet dulu. Iya. Terus kalau misalnya kan butuh struknya, itu ada petugas nolongin nggak? Atau nyari sendiri? Ada yang dipasangin dulu baru keluar. Oh, dipasangin petugasnya baru keluar. Iya. Tapi responnya cepat. Ya sambil gimana ramah. Tadi top up, top up tol. Ini yang dilihat pakai BCA sama Mandiri itu emang kalau jam 12 malam Mas, kan dia lagi closing tuh, lagi backup data gitu. Makanya di sini agak susah gitu. Kalau BCA kayaknya jam berapa aja bisa. Iya. Ya kan? Mandiri sering gitu. Jam Iya. 10 aja sering Iya. itu udah nggak bisa. Ya. Jadi memang antisipasinya kalau kita udah tahu yang segitu juga nggak bisa, memang jauh sebelumnya. Iya. Karena mereka nya lagi pos Pak. Oh. Kayaknya untuk sistem hal itu mereka Iya. bikin, baru buka lagi jam 1 kalau nggak salah. Jam 1 ya, baru bisa. Iya. Mereka lagi backup data tuh makin banyak transaksinya makin Iya. banyak backupnya ya. Oh gitu ya Bu. Tapi selain itu kalau ngisi kebatas aman aja. Aman aja. Pernah ngerasain ini. Jadi tadi itu udah tarif tol yang di depan gerbang biasanya kalau masuk ataupun kan ada tarif tol tuh itu masih berfungsi baik, jelas kelihatan nggak atau udah Jelas kelihatan. Berikutnya yang bicara soal layanan lalu lintas ya. Ini yang kita bahas layanan lalu lintas dalam kondisi normal kayak sekarang, bukan lebaran, musim liburan atau libur panjang. Jalan tol Pejagan Pemalang ini lebih sering macet atau lebih sering lancar? Lancar. Lancar. Oke. Kalau misal pernah alami kemacetan? Belum pernah saya. Oh ya. Selama ini belum pernah selain dari hari Lebaran. Oh, kalau hari biasa jarang yang Hari biasa. macet. Nah, kalau misalnya nih pernah ngeliat nggak atau ini contohnya tuh pernah ngalamin kan mobil mogok di jalan tol Pejagan Pemalang? Belum pernah. Kalau barangkali pernah lihat yang mogok, Kalau kalau ngalamin nggak pernah, Ya, lihat pernah. Nah, respon petugas waktu itu kelihatan nggak? kalau ini pendapat saya, Bu. Iya, iya, iya. Maaf ya. Kalau Boleh. boleh gimana sih? Kita kan pengguna mobil besar ya Bu, truk lah, mobil truk.
yang saya alamin untuk kendala di dalam tol itu sepertinya kayaknya agak kurang untuk mobil-mobil besar. Kalau buat mobil besar sih. Iya, agak-agak susah lah Bu. Tapi kalau mobil kecil saya perhatiin lancar-lancar aja sih Bu. Kalau ada langsung diderek gitu. Ya entah diderek atau ditolong di jalan. Tapi kalau untuk respon kayak untuk ke mobil besar, saya alamin kurang respon. Itu aja sih Bu. Terus kalau pelayanan kan barangkali kalau kami kantor misalnya kita semoga ngalamin harus diderek bisa Ya. Dan harus hubungi yang resmi punya jalan tolnya ya. Kalau jalan tol malam itu kan punya wasita, mungkin konsepnya beda sama jasa marga dan berarti pernah menerima layanan dari mobil mobile customer service itu apa ya? Patroli pernah, misalnya masnya pernah kempes ban gitu, pernah ada yang ngalamin situ? Ada. Kalau saya pernah, Jaga kepala. iya di KM berapa ya sebelum rest area KM 229 ya, 229 itu mah kan dijaga. Kanci ya, Kanci Pejagan. Itu masuk tadi dijaga. Iya, masih daerah-daerah sini lah, masih ininya. Iya. Iya. Dan kita itu barasannya Oh iya. gitu. Nah, ada yang mau hubungi call center? Belum. Pernah urusan sama PJR? Manajer enggak sih. Oke, sekarang kita bicara di jalan tol dalam kondisi informasi kondisi jalan tol seperti lancar atau macet dalam perbaikan jalan. Apakah cukup tersedia informasi tentang kondisi kemacetan di jalan tol dengan Pemalang? Jadi misalnya kita macet, ada info nggak sebenarnya? Ada macet kenapa gitu? Ada informasinya? Oh, enggak ada. Nggak ada. Kalau pernah ada perbaikan, ada informasinya nggak? Nggak ada. Sekian perbaikan gitu. Enggak. Paling itu ada rambu-rambunya aja, aku dari jauh ya. Oh gitu. Dari Tapi kalau rambu-rambu. pemberitahuan tulisan, Enggak. Belum pernah. oh gitu. Nah, kalau belum pernah saya sebenarnya nanya kemudian dilihat apa enggak. Iya. Tadi pagi bilang katanya ada tulisannya kalau ada perbaikan, kalau itu sekian perbaikan, jadi gitu, kata dia gitu. Ya, oke. Baru dengar saya kalau. Iya, kalau ada itu ya. Paling Soalnya juga kita kan belum pernah kita lihat. ya kita bisa tahu juga kalau ada teman yang udah terjebak macet itu Baru diinfo ya. iya, baru kita tahu. Nah, berikutnya yang ditanyain yang ditanya oh ini kacamatanya yang dipakai, kondisi rambu dan marka apakah jumlahnya memadai? Rambu-rambu sama markanya jelas memadai. Ada yang lain udah masih jelas ya, kelihatan Jelas ya. Penerangan masih bagus lah. Oke. Rambu di lalu lintas terlihat baik di siang ataupun malam hari. Barangkali kalau siang kan emang terang ya. Ya, Kalau malam masih terang. masih kelihatan. Masih. Pak Tardian gimana? Masih kelihatan kalau malam? Ya. Masih kelihatan. Jadi ini tanda rambu apa jelas Ya. ya. Oke. Kondisi dan pemasangan marka kejut atau rumble stripping sudah sesuai atau perlu diperbanyak? Marka kejut Sesuai. nggak usah diperbanyak lagi. Nggak usah. Bisa bagus lah itu. Udah. Ya Mas ya. Oke. Masuk median jalan. Median itu pembatas ya? Pembatas ya. Ya, jumlahnya sudah cukup? Cukup. Udah dipasang semua ya sekarang Ya, katanya ya? dipasang semua, Oke. Rumble strip terlihat jelas. Oke. Sekarang kita belajar cara konstruksi nih yang tadi dan pemeliharaannya. Secara umum, bagaimana kondisi jalan Pejagan Pemalang? Muluskah, ratakah, bergelombang atau berlubang? Silahkan satu-satu, kalau ini pasti banyak pendapatnya. Kalau untuk menurut saya, untuk jalan Pejagan Pemalang, menurut saya agak sedikit bergelombang. Bergelombang, oke. Pak Jidan? Mungkin hampir sama juga, bergelombang sama sambungannya itu agak terasa juga. Iya. Yang di dijembat. jalur satunya. Oke. Iya, jadi kita harus apa namanya? Kalau mau nyalip kan ke jalur 2, cuman kan jalur cepat agak beresiko juga. Ya itulah ini. Oke. Nah, sama. Sama. Ya. Oke.
Kalau kondisi jalan setelah hujan, Pak Bowo gimana nih di situ? Licin, nggak ada genangan atau ada genangan? Apa jadi Oh itu licin? nggak licin lah, nggak ada genangan. Nggak licin, nggak ada genangan. Iya, Oh, nggak aman. hujan. Semua ngerasain sama. Iya. Jadi kalau kondisi jalan di jembatan itu nggak rata, Iya, apa rata? nggak rata, iya. Oh nggak rata. Ya. Jembatan itu Terbang, rasain Sambungan-sambungan sama tambalan-tambalan. sama tambalannya. Itu aja sih. Ketersediaan pagar pembatas, aman. Rumput di sekitar jalan, tanaman dan rumput nih di sekitar perjagaan Pemalang, apakah udah cukup? sudah Bu. Nggak perlu ditanam yang lain lagi? Nggak usah. Kelihatannya terawat nggak sih ke Ya tanaman? terawat itu. Ada yang merawatnya? Pernah lihat ada yang merawatnya? Terawat. Oke. Sekarang bicara lampu nih, apakah jumlah lampu penerangan sudah memadai? Apakah sudah cukup terang? Memadai ini artinya dari jumlah mungkin kalau kelihatan agak gelap mungkin kurang jumlahnya, atau memang lampunya yang agak redup kurang terang, itu aja. Nggak terang. Kalau dari lampu selama ini aman-aman aja. Aman aja semuanya. Hanya keluhannya itu aja sih, yang dari gelombang. Gelombang aja, kayaknya mayoritas itu aja ya. Betul. Oke, siap. Sekarang bicara soal informasi publik nih. Menurut Bapak-Bapak, informasi mengenai jalan tol yang paling efektif dan akurat melalui apa sih? Misalnya kita mencari info nih tentang jalan tol, efektif dan akuratnya lewat apa? Apakah lewat media sosial, misalnya Facebook, Twitter, TikTok, atau siaran radio, atau lewat Google Map, atau lewat running steps di Videotron yang di jalan gitu? Nah, mana yang lebih efektif? Ya, mana yang paling efektif buat informasi paling update dong pastinya? Untuk saya yang paling sering yang paling sering update mungkin di media sosial. Media sosial. Dari teman ke teman. Oh, Karena oke. kan kita semua supir paling sering nyari infonya dari media sosial. Oke. Yang paling sering di Paling sering. ini. Biasa media sosial yang dipakai apa, Mas? Ya dari mulai WA, Facebook, Twitter sampai TikTok ininya. Follow Yang paling akun sering. media sosialnya Jasa Marga. Ya, Akun media sosial Jasa Marga, Facebook, Twitter, Instagramnya di follow nggak? kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak. Nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Iya. Kayaknya nggak pernah ya Bang? Iya. Iya. Kalau lagi butuh aja baru nyari ya. Iya. Oke. Nah, karena nggak pernah nyari di situ, efektivitas nggak ada. Jadi mau tanya dong, kalau misalnya Jasa Marga mau nyampein informasi apa aja sih yang sebenarnya diperlukan sama para pengemudi pengguna jalan tol nih? Bisa kayak contoh misalnya kondisi perjalanan itu biasa salah satu contohnya. Yang lain apa aja misalnya yang diperlukan? Ya nggak ada sih Bu. Apa? Nggak ada sih, paling ya kondisi jalan doang sih. Kondisi Kita jalan, tahu. ada macet apa? Tarif barangkali? Kalau Kan ya, jadi informasi apa yang diperlukan. Jadi kan di Jasa Marga kita juga googling atau di Facebook pun sebetulnya kan infonya harus dari Jasa Marga dulu kan. Nah, gitu. Nanti baru di-share lewat media masing-masing gitu. Nah, jadi kita tuh mau tahu, jangan sampai kita ngeluarin informasi sebenarnya nggak diperluin juga gitu sama pengemudi gitu aja. Kayak apa? Pembangunan misalnya gini. Perbaikan Pemalang Pejagan rencana tahun sekian, tahun ini kilometer sekian, kayak gitu perlu nggak? ya menurut saya perlu sih Bu. Perlu aja. Jadi kita banyak progres perbaikan jalan gitu. Jadi udah sampai mana kan kita Iya. bisa lihat ya. Gitu. Cuaca perlu nggak? Cuaca perlu juga. Atau udah kumahangke? Ya perbaikan jalan itu. Perbaikan Iya, jalan. perbaikan jalan. Tarif kan yang umum dicari rata-rata rute macet apa Iya, enggak, iya. tarif. Kalau itu kan udah umum nih. Selain itu gitu yang Yanti mau tahu gitu. Ada yang lain selain yang tadi yang dibilang barangkali tiba-tiba, Bu apa gitu tiba-tiba teh. paling kalau untuk saya ditingkatkan lagi yang ini Bu, aplikasi Trepo itu ya. Boleh, sekarang kita Iya. bahas. Oke. Nah, pas banget. Masih ada download aplikasi Trevoice? Udah di-download, cuman waktu itu saya ini lagi karena kan di golongan 3 di situ udah ada. Oh gitu. Iya, Oh, hanya gitu. terteranya golongan 1. Masa sih sampai sekarang masih tah? Mas sampai sekarang masih? Sama nggak akurat kalau nggak salah. Oh gitu. Dari harganya, iya. Coba nanti boleh di-download lagi ya Mas, karena kan udah ada update terbarunya gitu. Ya. Tapi waktu itu udah ada CCTV panel kayak gitu udah ada?
Udah ada Bu. Sudah ada ininya. Oke. Hanya saja ada harga-harganya kurang akurat. Oh, kurang akurat, belum Ya. update ya? Kurang update lah. Oke, boleh nanti saya sampaikan. Harga nggak update, tarif ya? Iya. Maunya untuk semua golongan ada gitu ya? Iya. Tapi ini sih udah update sih Bu. Itu udah masih belum ada. Golongan 3 sampai 5 juga udah ada. Coba Udah ada kan? buka harga namanya. Coba dibuka. Akurat tuh. Oh, jadi dulu di uninstallnya gara-gara golongan 3 nggak ada di apps itu. Iya, Pundung judulnya. Soalnya saya itu tahu. Kayaknya kalau sekarang gitu Bu, nyari ya udah harga sekian. ya, nah Tapi betul. Jadi gini Pak, Prevoy itu aplikasi punya jasa marga. Isinya udah lengkap ya gitu kan, termasuk ada tarif itu. Jadi Bapak bisa tahu rute Bapak dari mana ke mana lewat itu bisa. Nah nanti bisa ditanyain gitu. Ya bisa ditanya, bisa di-download. Nah jadi perbaikan buat Prevoy-nya sekarang apa nih Mas yang udah download? Ada saran dan pendapatnya? Kalau saya sih udah nggak ada sih Bu. Udah lengkap. Udah lengkap semua. Oh, udah lengkap semua. Kalau misalnya tiba-tiba ada voucher buat apa gitu, buat BBM, boleh mau nggak? Ya mau. Ya, sama aja kita kan tambah-tambah dia. Iya, voucher apa gitu ya? Oh iya deh. Mau aja ya kalau voucher mah ya. Iya. Nah, sekarang gini, kalau di Prevoy itu kan bisa ngajuin komplain juga kan? Udah ada semua. Bisa telepon pakai 1480 atau teks pakai WhatsApp, di situ kan ada Iya. chatnya itu udah ada. Nah, selain itu, menurut bapak-bapak semua, jika ingin menyampaikan keluhan atau komplain mengenai kondisi dan lalu lintas jalan tol, yang paling mudah lewat apa? Masnya? Apa lewat kalau lewat call center apa lewat media sosial nih keluhan ya, dan kondisi jalan masnya lagi macet nih, tiba-tiba ada kecelakaan, mau ngasih tahu misalnya, mau ngasih tahu nih, enaknya lewat apa? Ya paling media sosial itu Bu. Di media sosial sama ini juga tuh pelang yang sering ada nomor teleponnya. Nah, call center. Iya. Ya, betul. Pakai call center bisa. Kalau yang punya Prevoy bisa langsung ke Prevoy kan. Gitu. Kalau punya jasa marga. Ada yang lain lewat apa kira-kira? Media sosialnya apa yang paling cepat live? Oh, Facebook bisa cepat. Betul. Memang beberapa pengguna kan tiap media sosial ada masanya masing-masing ya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir. Ini satu-satu nih, barangkali beda-beda. Apa saran kepada operator jalan tol agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik lagi, mulai dari A? Kalau untuk saya ini saran di gardu kan Bu? Saran semua aja. Oh saran Ya, semua. seperti yang udah kita bahas. Ya apa ya? Nggak ada sih Bu. Nggak ada, Soalnya sudah baik saya kan? baik juga. Oh, udah baik. Ajidan barangkali. Kalau untuk saya itu saja sih Bu, yang tadi yang saya alamin, jangan apa namanya, kalau ibarat bahasa kitanya itu jangan terlalu pilih kasih lah. Oh, terlalu Iya. kasih. Itu aja sih Bu. Oke. Iya. Siap. Pak Bowo, Ya kalau menurut saya selama ini masih aman lah. masih aman. Pelayanan Tinggal ditingkatkan bagus lagi lah. mungkin ya. Iya. Oke. Oke, Atardian. Aman. Aman, nggak ada usulan, nggak ada keluhan lagi, udah selesai nih. Iya. Oke, siap, aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi kita selesai. Yang diucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.